Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part ketiga. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan bertemu dengan para gadis, dan di sana juga ada seseorang yang jahat yang akan menyakiti mereka. Dan di awal part ini, para gadis yang diserang dengan jarum akupuntur dapat menangkis jarum-jarum tersebut. Pria yang bernama Jo Janggang itu berteriak tentang siapa yang telah mengganggu acara tetua ini. Para gadis pun berpikir apakah Jo Janggang tidak terpengaruh oleh racun debu hitam. Dan ternyata Jo Janggang telah mengetahui jika semua itu adalah jebakan. Ia juga tahu jika mereka menggunakan debu hitam. Jo Janggang juga telah memulihkan dirinya dari efek debu hitam, dan menurutnya efek racun sebanyak ini bukanlah apa-apa. Jo Janggang pun mengeluarkan senjata dari kantong submolnang yang disebutnya Gan Oh Chuk, dan dia juga menyuruh para wanita untuk menyerahkan diri jika tidak ingin dihabisi. Ternyata Jo Janggang juga merasakan jika ada satu orang lagi di tempat itu, dan ia berpikir kenapa mereka belum muncul. Dan para gadis berterima kasih pada orang yang telah menyelamatkannya, dan mereka juga meminta untuk membantunya sekali lagi, dan mereka akan menunjukkan rasa terima kasih yang pantas. Lalu Jo Janggang malah berkata kepada seseorang yang bersembunyi itu, "Jika kamu membantu untuk menangkap para wanita itu, maka aku akan memberikan hadiah yang lebih besar." Jo Janggang juga berjanji akan memberikan semua barang di dalam tas yang mereka bawa, dan dia juga akan memberikan alat sihir miliknya yang lebih rendah. Soul pun berpikir jika Jo Janggang adalah roh Chuntai bintang 7, sedangkan dirinya masih roh Chuntai bintang 4. Lalu Soul memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Mereka cukup kaget karena Soul ternyata bersembunyi sedekat itu. Jo Janggang yang melihat Soul merasa jika dia bukanlah orang biasa karena tidak bisa merasakan kultivasinya. Memang bersembunyi adalah keterampilan, tetapi apakah kultivasinya lebih unggul? Lalu Jo Janggang bertanya kepada Soul, "Berapa level kultivasimu? Kamu terlihat seperti orang biasa, tapi kamu juga terlihat seperti Gosu." Soul berpikir jika keterampilan yang dia dapat dari Master Jianggan sangat luar biasa, dan ia juga harus menyembunyikan keterampilannya. Lalu Soul menjawab pertanyaan dari Jo Janggang, "Aku baru saja mulai membangkitkan kultivasi batinku. Aku baru saja mencapai bintang 3. Jo Janggang pun berkata, "Jika kamu baru mulai pelatihan kekuatan spiritualmu, maka fakta bahwa aku tidak dapat mengenali keterampilanmu, maka semua itu akan masuk akal." Lalu Jo Janggang juga membahas tentang Soul yang bisa mendeteksi jarum peraknya. Lalu Soul menjelaskan jika dia bersembunyi dengan bantuan alat yang bernama Jin Beop, dan aku dapat mengenali jarum akupuntur perak karena aku telah mempelajari teknik yang memungkinkan untuk memperkuat penglihatanku. Dan Jo Janggang bertanya apakah kamu memiliki alat sihir lain untuk mengalahkan kedua wanita itu. Lalu Soul memberitahu jika dia memiliki pedang dan juga perisai yang diberikan kedua orang tuanya. Tapi Jo Janggang berpikiran jahat karena dia akan mengambil alat sihir yang dimiliki oleh Soul setelah mengalahkan mereka. Lalu Jo Janggang menyuruh Soul untuk membantunya, dan setelah itu dia akan memberikan saran untuk membantu dalam kultivasinya. Soul pun berpura-pura menyetujui hal tersebut.
Ia pun bersikap seolah mendukung Jo Janggang. Wanita yang melihat hal itu tak terima dan akan menyerang dengan menggunakan pedangnya. Jo Janggang pun mengeluarkan kemampuannya dan terlihat wanita itu terkena kekuatan dari Jo Janggang. Tapi ia terlihat masih baik-baik saja. Jo Janggang meremehkan skill dari wanita itu karena tidak akan ada yang bisa dibunuh dengan skill tersebut. Jo Janggang pun menyerang mereka lagi dengan tongkat sihirnya. Kedua wanita itu pun dapat menangkis serangan dari Jo Janggang. Wanita yang menggunakan kipas itu melakukan serangan dan hampir mengenai Jo Janggang. Tapi serangan itu diblokir oleh Soul. Jo Janggang terlihat sangat kesal dan dia akan mulai menyerang dengan sangat kasar. Lalu Jo Janggang menyuruh Soul untuk menggunakan pedangnya dan mengalihkan perhatian mereka. Soul pun akhirnya maju dengan menggunakan pedangnya. Serangan itu pun masih dapat ditahan oleh wanita-wanita tersebut. Jo Janggang pun menyerang lagi dengan menggunakan sesuatu seperti kelereng. Benda itu pun menghantam perisai dari kedua wanita itu. Ternyata yang dilemparkan oleh Jo Janggang adalah Yojamok, benda yang bisa digunakan untuk menekan kekuatan spiritual. Dan menurut Soul mungkin itu adalah langkah rahasia dari Jo Janggang. Karena serangan itu menghasilkan cahaya yang menyilaukan, Soul berpikir jika itu adalah kesempatan untuk menyerang Jo Janggang. Tapi serangan pertamanya dapat dihindari oleh Jo Janggang. Soul pun mengeluarkan skill semburan api. Ketika Jo Janggang mulai terdesak, Soul pun melemparkan pisau yang ada di tangannya dan dalam sekejap Jo Janggang pun akhirnya tumbang. Lalu Soul berkata kepada Jo Janggang, "Kamu mungkin berpikir untuk membunuhku dan mengambil kedua alat sihirku. Setelah membunuh kedua wanita itu, dan jika kamu terlalu banyak keserakahan, dan itu akan menjadi racun yang akan menghancurkanmu." Setelah berkata, Soul pun memenggal kepala Jo Janggang. Setelah membunuh Jo Janggang, kedua wanita itu berterima kasih kepada Soul karena telah membunuh Jo Janggang. Soul juga meminta maaf karena demi membuat Jo Janggang percaya kepadanya, dia rela menyerang mereka berdua. Lalu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Setelah itu mereka mendapatkan barang berharga yang dimiliki oleh Jo Janggang. Para saudari mengatakan bahwa mereka akan membayar Soul untuk apa yang telah ia lakukan, dan mereka pun memberikan ramuan suci yang dicari oleh Soul. Tetapi yang sebenarnya dicari oleh Soul adalah Yaumiljuk, namun mereka tidak memilikinya. Buyong pun menanyakan sesuatu kepada Soul tentang apa yang akan dibuat dengan bahan-bahan langka ini. Soul pun menjelaskan jika dia ingin membuat penampilanmu tidak pernah menjadi tua, tapi tidak membuatmu meningkatkan kemampuan spiritual. Mendengar hal itu, mereka berdua nampak kaget karena mengetahui jika itu adalah obat merah abadi. Buyong berkata, "Karena kami tidak tahu cara membuat obat manis, kami tidak dapat meningkatkan kemampuan kami. Jadi kami terus ditindas oleh orang-orang seperti Jo Janggang." Dan setelah perbincangan itu, Buyong menawarkan untuk berniaga dengan Soul. Soul pun pergi untuk kembali ke desa. Di perjalanan ia berpikir tentang tawaran dari kedua wanita itu untuk membantunya mengumpulkan Yaumiljuk. Tapi Soul juga berpikir tentang binatang tingkat tinggi yang menjaga Yaumiljuk adalah Derai Jiju. Setelah sampai di desa, Soul menemui Master Sowan yang membahas tentang Dera Jiju yang menjaga Yaumiljuk. Lalu Master Sowan pun berkata, jika jaring laba-laba menjadi bagian paling menjengkelkan, jadi aku akan memberitahumu resep solusi yang melarutkan jaring laba-laba. Dan ia juga berpesan untuk berhati-hati. Setelah berbicara dengan Master, Soul merasa bersalah karena dirinya tidak bercerita tentang ia yang bertemu dengan orang lain di hutan. Dan ia berpikir untuk bertemu dengan Master Jianggan untuk meminta sebuah saran.
Ia pun menceritakan jika ia telah menambahkan orang dari luar dan salah satunya meninggal. "Satu orang itu kau bunuh," ucap Master Jianggan. Soul menjawab, "Ya, dia orang jahat." Master Jianggan mendukungnya karena menurutnya orang jahat haruslah mati. Dan Soul juga menceritakan tentang pertemuannya dengan kedua wanita itu. Di saat pembicaraan akan berakhir, Master Jianggan berpesan kepada Soul, keserakahan akan membuat orang menjadi jahat, maka kamu harus menjadi waspada. Dan di hari berikutnya mereka mulai mencari Yao Miljuk di sarang daerah Jeju. Setelah itu Soul meminta Sulji dan Buyong untuk menggosokkan pedang mereka dengan sesuatu yang telah dibawa oleh Soul. Karena itu adalah solusi yang membantu mencairkan sarang laba-laba. Buyong pun bertanya kepada Soul tentang membuat jibub yang singkat ketika melawan hewan berperingkat tinggi. Soul pun begitu yakin jika itu akan efektif. Ketika sudah lebih dekat dengan sarang daerah Jeju, Soul meminta mereka untuk lebih berhati-hati. Dan mereka akhirnya menemukan Yao Miljuk. Sambil berusaha mendekati Yao Miljuk, Soul bertanya, "Bukankah kalian mengatakan bahwa daerah Jeju melindungi Yao Miljuk di dekatnya?" "Tetapi aku tidak melihatnya," ucap Soul. Soul pun teringat kata-kata dari Master Jianggan tentang sesuatu yang diselesaikan dengan mudah. "Kemungkinan besar kamu jatuh ke dalam perangkap." Dan ternyata daerah Jeju berada di atas kepala mereka. Daerah Jeju mengeluarkan jaringnya, namun mereka masih dapat menghindar. Buyong berkata, "Kami akan mengalihkan perhatiannya, jadi cepatlah gunakan jinbub." Lalu Soul pun bergerak dengan cepat untuk menggunakan jinbubnya. Buyong menangki setiap serangan dari daerah Jeju. Kemudian dengan kipasnya, Sulji mengeluarkan skill yang menyerupai kupu-kupu. Dan ketika kupu-kupu itu mendekati daerah Jeju, sebuah ledakan pun terjadi. Karena ledakannya tidak berpengaruh kepada daerah Jeju, Soul pun mengeluarkan senjatanya. Namun itu juga percuma, daerah Jeju tak terluka sama sekali. Dan karena serangan mereka tidak ada yang mempan, Soul pun memiliki ide untuk menggunakan Yao Miljuk sebagai umpannya. Mereka pun mencoba menggiring daerah Jeju ke dalam jebakan. Daerah Jeju pun akhirnya masuk ke dalam jebakan tersebut. Lalu Soul menggunakan skillnya, dan sepertinya daerah Jeju tertahan oleh skill milik Soul. Soul pun meminta Sulji dan Buyong untuk menyerang daerah Jeju. Serangan mereka langsung mengenai daerah Jeju. Namun karena kulitnya kuat, serangan itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Soul pun maju dan berpikir akan menyelesaikannya. Ketika Soul sudah hampir mendekatinya, daerah Jeju mengeluarkan serangan dari mulutnya. Namun serangan itu dapat ditahan oleh tameng milik Soul. Soul pun berhasil membunuh daerah Jeju, tapi ia juga terkena serangan hingga membuatnya pingsan. Sulji meminta Buyong untuk membawa Soul ke rumah dan mempelajari taring daerah Jeju untuk menemukan cara mendetoksifikasi racunnya. Buyong pun berkata jika dia akan membawa Yao Miljuk dan mayat daerah Jeju dan menyuruh Sulji untuk cepat kembali ke rumah. Sambil menggendong Soul, Sulji berharap jika Soul dapat bertahan dan mereka akan mencoba menyelamatkannya walaupun entah bagaimana caranya. Tapi ternyata Soul hanya berpura-pura karena dia ingin menguji mereka berdua. Namun ia merasa telah salah karena mencurigai kedua wanita itu. Dan akhirnya mereka sampai di rumah. Dengan sangat panik, Buyong berkata, "Sulji, aku kembali. Untuk saat ini menggunakan ramuan suci yang bekerja dengan baik dengan racun." Tapi Buyong malah bingung ketika melihat Sulji dan ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sulji pun langsung berlari dan beralasan jika dia akan mengekstrak racun dari taring daerah Jeju.
Karena merasa bersalah telah membohongi mereka, akhirnya Shaul berpikir untuk bangun dari tidurnya. Ketika ia bangun, ia melihat sesuatu di atas meja. Ternyata itu adalah buku resep untuk membuat obat manis, dan buku itu pun sudah terlihat lusuh. Buku itu juga sebagian telah hangus terbakar. Tidak banyak yang bisa dibaca, dan apakah mereka berdua belajar seni kerajinan dari buku ini? Shaul pun menyadari jika mereka berdua akan kembali ke kamar itu, dan dengan cepat Shaul kembali ke atas kasur dan berpura-pura pingsan. Tetapi Sulci sepertinya tahu jika Shaul sedang berbohong dan menyuruhnya untuk bangun. Dan karena tidak bangun-bangun, Sulci pun menarik selimut Shaul sambil berkata, "Bukankah kamu tahu jika kami berdua tahu kamu sudah bangun?" Dan akhirnya part ketiga pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.